Halo Sobat Rebahan dimanapun berada, senang sekali bisa menyapa kalian kembali di channel Alur Cerita Film. Dan seperti yang kita lihat tadi, kali ini kami akan membahas alur cerita dari Romeo dan kekasihnya yaitu Juliet. Dan di film ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio sebagai Romeo dan Claire Denis sebagai Juliet. Tanpa menunggu lama lagi, siapkan perlengkapan khusus seperti handsfree, siapkan makanan ringan, dan selamat menyaksikan. Cerita bermula di suatu kota paling indah kala itu bernama Verona, dan terlihat tercantum di plakat masing-masing bertuliskan Capulets dan Montagu, yang merupakan keluarga terhormat dan masing-masing memiliki kekuatan adidaya layaknya Amerika. Akan tetapi, hubungan antara mereka tidak pernah baik. Pada suatu hari, para fuckboy Montagu dihampiri fuckboy Capulet di SPBU yang pada saat itu hendak mengisi bahan bakar. Tidak terima dengan ejekan dari fuckboy Montagu, maka fuckboy Capulet pun tidak tinggal diam dan menunjukkan aksinya. Dan tidak berapa lama mengetahui rekannya hendak dihajar, fuckboy dari Montagu yang bernama Benvolio ini langsung mengeluarkan sebuah pistol yang diarahkan ke fuckboy Capulets. Dan fuckboy Capulets yang bernama Tibol ini pun dengan santai menghadapi mereka dan menolak untuk berdamai. Dan aksi yang konyol pun terjadi sehingga menyebabkan SPBU yang tidak bersalah itu pun menjadi terbakar. Dan mengetahui kekacauan itu, seorang kapten polisi bernama Prince mencoba memberikan peringatan pada mereka bahwa jika peperangan ini terus berlanjut, maka jabatan kalian sebagai fuckboy akan dicabut saat itu juga. Dan dari kejadian tersebut, kedua kubu Capulets dan Montagu akhirnya mendapatkan teguran dari Kapten Prince. Tapi beruntungnya, orang tua Romeo sangat bersyukur karena Romeo sendiri tidak terlibat dalam insiden tersebut. Kemudian pada suatu ketika, salah seorang putra gubernur bernama De Paris bertemu dengan Fulgencio, ayah dari Juliet, untuk membahas rencana pernikahannya dengan Juliet. Meskipun Fulgencio merasa Juliet masih terlalu muda, namun demikian ia mengajaknya untuk datang di acara yang diadakan di rumahnya. Mengetahui kalau keluarga Capulets mengadakan acara, para fuckboy Montagu beserta Romeo pun berencana untuk datang dengan tujuan mencari seorang gadis pengganti mantannya yaitu Rosalind. Di sisi lain, Juliet yang sedang berendam di bak mandi dipanggil ibunya yaitu Gloria. Dan di scene ini ibunya mencoba menjodohkannya dengan De Paris yang katanya belum ada seorang pria yang seelok dirinya. Akan tetapi Juliet pun berkata bahwa Scene beralih pada Romeo dan kawan-kawan. Terlihat mereka sangat senang ketika diundang ke acara tersebut. Dan Mercutio yang merupakan sahabat Romeo sendiri sampai-sampai menyamar sebagai waria. Akan tetapi Romeo yang mencoba menolak ajakan dari sahabatnya itu pun kemudian berpuisi yang menceritakan mimpi buruknya. Consequence yet hanging in the stars shall bitterly begin his fearful date with this night's revels and expire the term of a despised life closed within my breast. Dan sebagai sahabat yang memang fuckboy, Mercutio pun memberikan pil narkoboy agar Romeo tidak merasa tegang di acara itu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah keluarga Capulet.
Dan karena efek dari pil narkoba terlalu tinggi, membuat Romeo seketika pergi ke kamar kecil. Ketika Romeo melihat sebuah akuarium, tiba-tiba ia bertemu dengan makhluk Tuhan paling indah, yaitu Juliet. Dan di sini inilah keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Singkat cerita, saat Romeo mencoba mengejar Juliet, ia pun dilihat oleh Tybalt dan mengatakan akan membunuhnya. Namun saat akan menghampirinya, ia malah dicegat oleh ayah Juliet dan mengatakan, Gently, gentle cows. Let him alone. I would not for the wealth of all this town here in my house do him disparagement. Tidak terima dengan perkataan ayah Juliet, Tybalt mencoba memberontak dan seketika langsung ditampar oleh ayah Juliet yang marah dengan aksinya yang tidak mendengar ucapannya. Kemudian karena Romeo tak kuasa menahan rasa cintanya kepada Juliet, ia pun menarik tangan Juliet dan berpuisi kepadanya. Dan disinilah momen Juliet dirayu oleh Romeo untuk mendapatkan hatinya. I profane with my unworthiest hand this holy shrine, the gentle sin is this. Much which mannerly devotion shows in this. For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm. Lalu karena saking kasmarannya, mereka berdua pun tak sanggup menahan rasa sehingga momen romantis pun berlanjut di sebuah lift. And have my lips the sin that they have took? Sin from my lips? Oh, trespass, sweetly urge, give me my sin again. Saat sedang menikmati momen romantisnya, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang merupakan suster dari Juliet dan mengatakan ibunya ingin bertemu dengannya. Dan saat suster itu menarik Juliet pergi, Romeo pun mengikutinya. Lalu seketika ia melihat ibu Juliet, yaitu Gloria, yang merupakan seorang Capulet. Dan saat yang bersamaan, si suster itu pun berkata bahwa His name is Romeo, and the Montague, the only son of your great enemy. Mercutio yang kebetulan ingin pulang mengajak Romeo bersamanya. Akan tetapi saat yang bersamaan Juliet seolah tak rela jika Romeo pergi darinya. Merasa tidak ingin melewatkan perasaannya begitu saja, Romeo pun bergegas kembali ke rumah Juliet dengan memanjat tembok pagar dan menyelinap di sana. Dan ketika kesana kemari mencari sang pujaan hati, akhirnya Juliet pun muncul dari balik pintu. Romeo, wherefore art thou, Romeo? 'Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. Romeo yang tepat di belakangnya seketika membalas ungkapan Juliet, akan tetapi ia terkejut dan membuat mereka jatuh ke dalam kolam. All myself. I take thee at thy word. Dan di kolam ini pula adegan romantis terjadi kembali, di mana keduanya adu bibir dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oh ya guys, buat kalian yang belum dewasa dan belum ada pasangan, disarankan untuk tidak melihat adegan ini karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah adegan romantis itu, Juliet pun meminta Romeo untuk segera menikahinya. Romeo pun setuju dan puisi pun kembali diungkapkannya. Love goes toward love as schoolboys from their books. But love from love. Sekedar info buat sobat rebahan yang akan melihat film aslinya nanti, di sini dialognya masih mengusung tema film awalnya dan mengubahnya sedikit lebih modern dari puisi-puisi cinta yang diungkapkan oleh Romeo. Dan buat sobat rebahan yang ingin link download film aslinya tanpa beli kaset bajakan, silahkan komen aja di bawah. Komen yang terbaik akan kami kirim langsung melalui DM Instagram. Adegan beralih pada sebuah gereja di mana di sana seorang pastor bernama Lawrence terlihat sedang membuat ramuan dari tanaman, dan ramuan tersebut merupakan racun yang akan nanti diminum oleh seseorang.
Dan saat sedang membuat ramuan, datanglah Romeo dan mengatakan bahwa ia ingin menikahi Juliet. Sang pastor pun merestui mereka dan dibantu oleh suster Juliet, akhirnya mereka pun menikah. Kemudian scene berpindah di suatu pantai yang memperlihatkan Mercutio dengan kawan-kawan sedang santai di sana. Tapi tiba-tiba datanglah Tibet dengan geng fuckboynya mencari keberadaan Romeo. Mercutio yang tidak mengetahui keberadaan Romeo pun membuat malu Tibet dengan menertawakan aksinya. Dan karena tidak terima ditertawakan, Tibet mencela Mercutio dengan sebutan preman pasar. Namun seketika Mercutio marah dengan mencoba mengejarnya, tapi saat bersamaan datanglah Romeo dengan pakaian rapinya. Romeo berusaha menghentikan konflik perseteruan dengan berdamai, akan tetapi Tybalt marah menyerangnya dan menyuruhnya untuk menembaknya. Mercutio yang tidak terima sahabatnya diajar, ia pun mengejarnya dan menghajarnya kembali. Akan tetapi saat sedang lengah, Tybalt mencuri kesempatan dengan mengambil pecahan kaca dan menusuk salah satu dari mereka, dan ternyata pecahan kaca tersebut mengenai Mercutio hingga tewas. Marah dengan perlakuan Tybalt hingga menyebabkannya tewas, Romeo mengejarnya lalu membunuh Tybalt dengan beberapa tembakan. Singkat cerita, akibat insiden tersebut, Kapten Prince mengusir Romeo dari kota itu. Romeo kemudian berkata pada Pastor Lawrence dengan pernyataan ia lebih suka mati daripada harus diasingkan dari kotanya. Sesaat setelah itu datanglah suster Juliet mengatakan bahwa Juliet telah menunggunya. Dan di kediaman Capulet, Juliet terlihat sedang berdoa atas apa yang terjadi. Dan tiba-tiba datanglah sang pangeran menemui putrinya yang kemudian dilanjutkan dengan adegan layaknya suami istri. Di sisi lain, Fulgencio memutuskan untuk menikahkan Juliet dengan De Paris yang padahal ia telah menikah secara diam-diam dengan Romeo. Dan keesokan harinya saat akan melakukan begituan lagi, tiba-tiba datanglah si suster merusak segalanya. Your lady mother is coming to your chamber. The window let day in, and Bless me, love. All these woes shall serve for sweet discourses in our times to come. Dan di pagi hari itu juga, ibunya berkata kalau dirinya akan dinikahkan dengan De Paris. Mendengar hal itu, Juliet seketika menolak dengan alasan dia bukan pria pilihannya. now by St. Peter's Church and Peter too, he shall not make me there a joyful bride. Ayahnya yang tak terima penolakan tersebut seketika marah dan mengancamnya untuk mengusirnya dari rumah, dan bahkan ibunya sendiri juga tidak sudi untuk membantunya. Juliet pun menangis karena kejadian ini. Kemudian Juliet pun menemui Pastor Lawrence dan memohon untuk membantunya, karena jika tidak ia akan melakukan bunuh diri.
Pastor Lawrence pun memberikan solusi padanya dengan memberikan sebotol racun padanya, dan racun ini hanya membuatnya mati suri hanya dalam beberapa jam saja, dengan tujuan agar Juliet bisa terbebas dari kemauan ayahnya itu. Dan rencana ini akan diketahui oleh Romeo melalui surat, dan jika solusi ini berhasil, maka Romeo akan datang padanya dan membawanya pergi ke salah satu kota. Singkat cerita, setelah mengucapkan selamat malam pada ibunya, Juliet pun meminum racun tersebut. Keesokan paginya, Juliet dinyatakan meninggal dan ditempatkan dalam sebuah kubah di gereja. Sahabat Romeo yang melihat kenyataan itu pun langsung pergi kepada Romeo dengan mencoba memberitahukan peristiwa itu. Tapi celakanya, surat yang dikirim untuk Romeo tidak terbaca olehnya, sehingga ketika mendengar kabar dari sahabatnya itu pun, ia mengira Juliet benar-benar meninggal. Romeo yang tak terima akan kenyataan pahit itu memutuskan kembali ke Verona untuk membeli sebotol racun dari seorang pengedar narkoboy. Dan Pastor Lawrence yang menyadari kalau surat itu tak sampai pada Romeo, mencoba mengirimkannya kembali, akan tetapi semuanya telah terlambat. Within the hour will defend Juliet White. She stirs. The lady stirs. Kembali pada adegan Romeo di mana ia berpesan pada sahabatnya itu dengan mengatakan, jadilah anak yang baik dan jangan nakal, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Mendengar hal itu, sahabatnya pun mengikuti sarannya dan pergi mengalihkan beberapa anggota polisi yang mencoba menangkapnya. Romeo pun memasuki gereja di mana Juliet sedang terbaring di sana. Ia yang tak menyangka kekasihnya telah tiada pun seketika bersedih. Inside it is crimson in thy lips and in thy cheeks, and death's Lalu setelah mencium istrinya itu, Juliet pun terbangun dari tidurnya. Akan tetapi Romeo tidak menyadari hal itu dan langsung meminum racun yang dibelinya tadi. Kemudian Romeo pun meninggal sehingga membuat Juliet harus kehilangannya. Namun saat kemudian Juliet pun mengakhiri hidupnya dengan sebuah tembakan di kepalanya. Dan di scene akhir, Kapten Prince menyatakan bahwa inilah akibat dari perseteruan kalian, dan akhirnya dikabarkan Capulet maupun Montagu resmi bernamai demi sebuah cinta yang telah dikorbankan oleh Romeo dan Juliet. Dan kisah ini pun ditutup dengan berita yang disampaikan oleh acara TV yang menyampaikan bahwa tak akan ada kisah yang lebih menyedihkan dari kisah Juliet dan Romeo.